Saudara, ada 7 gejala. Kali ini kita belajar 7 gejala orang menjadi tamak. Apa saja 7 gejala orang menjadi tamak? Secara sederhana, saudara, tamak adalah orang yang mengingini milik orang lain atau milik sendiri, dan jumlah banyak, tidak suka membagi. Nah, ada 7 gejala yang bisa kita lihat di sini. Pertama, selalu ingin lebih. Jadi orang yang tamak tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Dia tidak pernah merasa puas walaupun jumlahnya sudah banyak. Tetap saja tidak merasa puas. Yang kedua, orang yang tamak, dia akan mengabaikan kebutuhan orang lain. Fokusnya hanya kepada keinginan pribadi. Yang penting saya sudah miliki, yang penting saya sudah dapat, selesai. Amsal 28:25. Lalu orang yang tamak juga rela berbuat curang, saudara, demi keuntungan. Dia rela melakukan hal yang tidak etis untuk mendapatkan lebih. Jadi dia rela melakukan itu semuanya, walaupun itu tidak etis tadi dikatakan. Coba kita lihat di dalam Amsal, ya. Amsal pasal yang 1 ayat 19, saudara. Saya bacakan buat kita sekalian. Demikianlah pengalaman setiap orang yang lobah akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nah, kemudian yang keempat, saudara, orang yang tamak, gejalanya adalah pelit. Dia enggan berbagi, sulit untuk bermurah hati. Jadi dia sulit untuk bermurah hati. Dalam perjanjian baru ada Lukas 12, misalnya dicatat di sini, tentang Lukas 12. Nah, kita akan lihat bagaimana orang yang enggan bermurah hati. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Bunyinya adalah, saya bacakan buat kita sekalian ya, tentang orang kaya yang bodoh. Firman Tuhan berbunyi, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau atas pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepadanya, "Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Jadi pelit, enggan berbagi. Lalu iri hati juga. Orang yang tamak, dia iri. Dia susah melihat orang kaya. Ya. Jadi dia senang melihat orang miskin. Selalu membandingkan dia dengan orang lain. Selalu mau lebih. Yang keenam, dia menimbun harta, mengumpulkan lebih dari yang dibutuhkan. Itu tamak. Zaman Israel itu di padang gurun, mereka mengumpulkan mana dan burung puyuh banyak sampai busuk. Itu tamak namanya. Yang ketujuh, mengabaikan hal-hal rohani, spiritual. Lebih mementingkan materi
daripada yang rohani. Jadi yang bersifat rohani diabaikan. Dia lebih suka kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Saya bacakan buat kita semuanya ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam runtuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi ada 7 hal. Apakah dalam Alkitab ada orang yang tamak? Coba saudara pikirkan. Saya mencatat ada banyak sebenarnya, tapi salah satu orang itu bernama Yudas. Masih ada yang lain namanya Akhan, Perjanjian Lama masih ingat? Masih ingat hamba yang bernama Gehasi? Itu juga orang yang tamak. Tapi sekarang kita lihat Yudas. Yudas adalah murid Yesus yang tugasnya itu memegang uang kas. Dia mengkhianati Yesus hanya untuk mendapatkan 30 keping perak. Nah, ketamakannya membawa dia pada kehancuran diri sendiri. Itu murid Yesus contohnya. Sekarang mari kita waspada, menjaga agar kita jangan jatuh pada ketamakan. Pertama, bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang kedua, fokus pada hal-hal yang rohani. Yang ketiga, mari kita bermurah hati. Mari kita berbagi. Yang keempat, belajar merasa cukup. Dan yang kelima, belajar mengelola keuangan dengan baik. Orang Kristen tidak boros. Orang Kristen juga tidak pelit, tidak medit. Tapi orang Kristen berbagi. Orang Kristen bermurah hati. Nah, apa akibat daripada orang yang tamak, saudara? Pertama, dia akan menjauhkan diri dari Allah. Yang kedua, dia juga menjauhkan diri dari sesamanya karena dia tidak mau berbagi. Dia hanya mau mendapat. Yang ketiga, akan merusak kesaksian hidup orang Kristen yang biasanya penuh kasih, hidup berbagi. Sekarang dia tidak mau. Yang keempat, menghambat pertumbuhan rohaninya dengan tidak mau berbagi. Dengan tamak, tentunya dia merasa iri. Tentunya dia merasa tidak senang kalau orang lebih, sehingga rohaninya tidak bertumbuh dan merusak hubungan dengan sesama manusia. Dia akan jengkel lihat orang dapat lebih banyak. Dia akan jengkel kalau dia dapat lebih sedikit, dan hidupnya akan kehilangan sukacita. Hidupnya penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekhawatiran, tiada pengharapan. Itu sebab saudara dikasih Tuhan, belajar seperti Yesus berbagi. Bahkan hidupnya pun dibagikan kepada orang berdosa. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus orang yang berdosa. Kuncinya hanya ada pada kita. Percaya kepadanya. Serahkan hidup kita kepadanya. Dan tidak ada waktu untuk tunda. Menjadi orang yang tamak adalah orang yang paling celaka, saudara. Karena hidupnya susah, tidak punya sukacita, tidak punya kegembiraan,
selalu merasa curiga, selalu dendam, selalu iri, selalu pingin lebih, selalu berjuang, takut kalah, dan sebagainya. Itu orang yang tamak. Kita jangan seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.